Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unamin semua, selamat datang kembali di Pods Dikit Podcast Diskusi Santai Intelektual. Podcast kali ini bersama saya Herianti yang akan menginterview tamu penting. Yang beruntung banget kita bisa menghadirkan beliau di kampus Unamin tercinta ini. Beliau adalah Dr. Insinyur Mulyadi Jaya MSI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Ya, semoga segera menjadi Baik-baik. Prof. Belum. Insyaallah. Baik, iya amin ya rabbal alamin. Ya Prof, menurut Prof bagaimana kesan Prof selama berada di Unamin, selama berkunjung di sini? Saya sangat kagum ya dan termotivasi untuk memberi contoh kepada eh, perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain ya, baik yang ada di wilayah kita Papua Barat maupun untuk amal usaha yang lain ya, apakah itu sekolah ya, panti asuhan dan seterusnya gitu ya, bahwa Universitas Muhammadiyah Sorong atau disingkat Unamin ini ya merupakan universitas yang tertua, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan di tanah Papua ya, apakah Papua dan Papua Barat, di mana alumninya ya yang sudah banyak ya, yang bekerja ya untuk apakah sebagai PNS atau pengusaha yang mengembangkan pembangunan di Papua Barat, khususnya di wilayah Sorong Raya gitu ya. Iya. Nah, kemudian menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain gitu ya, bahwa Unamin ini ya telah memiliki ya fasilitas ya, ya sebagai perguruan tinggi yang sudah lengkap, baik dari segi program studinya ya. Jadi generasi muda Papua, anak-anak Papua tidak perlu lagi misalnya harus sekolah jauh dia keluar dari Papua, Iya. cukup di Unamin Sorong ya. Di sini sudah sekira sudah lengkap, baik fasilitasnya maupun tenaga pengajarnya, dosennya gitu Iya, ya. baik. Berarti tidak perlu keluar kalau mau kuliah di Unamin saja, tidak usah keluar Papua Barat. Baik, harapan-harapan apa saja yang Bapak inginkan terhadap Unamin di 5 tahun ke depan? Harapan saya tentu bagaimana ya meningkatkan sumber daya manusianya, terutama tenaga dosennya ya, supaya kapasitas, kompetensi atau eh, jenjang ya paling tidak ya harus ya sudah 80% harus sudah S3 ya, Amin. doktor ya. Karena kalau dosennya sudah doktor semua, berarti ya akreditasi program studi tentu akan mengikuti, yaitu ya minimal B ya. Kalau A kan lebih bagus. Nah, Iya. itu akan menentukan minat daripada calon mahasiswa untuk memilih ya Unamin untuk
ya, untuk sebagai tempat belajar yang baik ya, yang qualified gitu di Papua gitu. Sehingga ya 5 tahun ke depan ini sudah nampak ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana ya ada 30-an orang yang sedang studi S3. Diharapkan ya bukan lagi 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kan berarti sudah kembali ya, maka akreditasi ya 17 prodi itu ya tentu akan meningkat dan akreditasi perguruan tingginya akan meningkat juga ya. Nah, ini akan membuat UNAMIN ini menjadi perguruan tinggi yang akan dituju atau diminati oleh anak-anak atau putra-putri dari Papua itu sendiri. Dan kita perlu syukuri bahwa yang kuliah di sini adalah ya mungkin 60-70% adalah putra asli Papua dan non Muslim gitu ya. Itulah kontribusi daripada UNAMIN ya, Muhammadiyah itu sendiri untuk bangsa ini gitu ya. Tidak memilih status sosial ya, tetapi seluruh anak bangsa ya menjadi kepedulian daripada Universitas Muhammadiyah dimanapun berada. Iya, betul sekali. Kemajemukan yang terjadi di UNAMIN ini memang luar biasa, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan tips atau trik untuk teman-teman dosen agar bisa semangat lanjut S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, tipnya adalah kita tidak pesimis ya. Walaupun kita berada di Papua sebagai dosen, saya kira otak manusia itu sama ya, tergantung dari ya, semangat dan motivasi untuk lebih maju ya. Jadi kita semua ya punya dasar yang sama, tetapi adalah yang penting adalah semangat dan motivasi untuk bisa gitu ya. Tidak ada ya orang yang tidak bisa, yang tidak mampu. Semua harus bisa mencapai apa yang dicita-citakan gitu ya. Oke, baik. Berarti semangat yang utama ya, Pak ya. Semangat. Mau dalam ataupun luar negeri tetap harus semangat. Ya. Baik, mungkin Bapak bisa memberikan tips kepada mahasiswa-mahasiswi Papua yang berkuliah di UNAMIN seperti yang Bapak tadi sampaikan sangat majemuk, terusus lebih banyak mahasiswa Papua dan non-Muslim tentunya. Mungkin Bapak bisa memberikan tips kepada teman-teman. Ya, mahasiswa UNAMIN yang saya banggakan, ya, Anda semua adalah generasi masa depan, ya, yang akan membangun tanah Papua ini. Oleh sebab itu, ya, kuliahlah di UNAMIN, ya, dengan fasilitas yang sudah disediakan, dosen yang baik, ya, sehingga studi saudara cepat rampung, cepat selesai. Sekira itu ya untuk anak-anak muda Papua. Oke, baik. Sekali lagi Pak, mungkin ada ajakan khusus dari Bapak agar mahasiswa-mahasiswi atau maksud saya agar calon mahasiswa baru atau masyarakat secara luas mau berkuliah di UNAMIN. Ya, saya kira ya UNAMIN ya universitas yang sudah maju, ya tidak perlu kita harus jauh-jauh keluar dari Papua, ya, karena tentu kalau kita luar dari Papua jauh dari pengawasan orang tua dan tentu perlu biaya yang besar. Kenapa kita tidak memilih UNAMIN sebagai tempat kuliah kita? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk bersedia diwawancarai dalam podcast kali ini.
Baik, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow seluruh sosmed Unamin di bawah ini, dan like, share, komen, dan tentunya subscribe untuk mensupport tayangan kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.